Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam Call Deco on Request, channel YouTube saya yang saya dedikasikan untuk menjelaskan, mereview, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran, terkhusus pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada seri video kali ini saya ingin bercerita atau mendemonstrasikan tentang sebuah aplikasi berbasis web yang bernama Mahara. Apa itu Mahara? Mahara adalah sebuah aplikasi digital portfolio atau online portfolio yang seperti kita mungkin ketahui adalah sebuah kumpulan dari berbagai artefak-artefak atau hasil-hasil pembelajaran. Nah, sehingga kita bisa menggunakan Mahara untuk mengumpulkan dan mengkoleksi berbagai bentuk produk ya, hasil pembelajaran kita yang dapat nanti digunakan untuk menunjukkan apakah pencapaian terhadap sebuah pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan Mahara, khususnya pada platform Mahara yang dikembangkan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, saya akan mengambil perspektif student, ya, mahasiswa. Saya akan membuat beberapa video tutorial terkait bagaimana cara untuk melakukan registrasi di awal, kemudian menggunakan platform Mahara. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorial pertama kita, yaitu bagaimana cara membuat akun atau registrasi. Nah, berikut adalah tampilan dari Mahara Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ya. Dan untuk sebelum kita dapat menggunakannya, kita harus melakukan registrasi dulu. Saya akan klik register di sini, ya. Kemudian nanti kita akan diminta untuk mengisi data dasar, yaitu nama depan, nama belakang, kemudian alamat email kita. Nah, karena saya sudah punya alamat email di sini dan karena masalah teknis, saya akan mencoba untuk mencontohkan satu seperti ini, tetapi nanti saya akan menggunakan akun yang sudah siap sebelumnya, ya. Misalnya, nah, nanti diminta untuk memilih institusi, karena Mahara ini sebenarnya bisa digunakan untuk multiple institution, ya, multiple tenant. Jadi banyak lembaga atau institusi atau unit bisa berkumpul di satu platform. Tapi untuk sekarang, karena kita memang di website Mahara Prodi Bahasa Inggris, kita hanya punya satu pilihan, yaitu Prodi Bahasa Inggris. Nah, kemudian sebagai formalitas juga kita diminta untuk mengisi registration reason, kenapa kita membuat ini. Ya, kita buat saja misalnya to create my personal portfolio, ya, portfolio. Oke, dah, kita klik register. Ya. Nah, nanti akan ada pesan seperti ini, you have successfully submitted your application for registration. Tetapi memang ada sedikit kendala di sini karena berhubungan dengan server. Kadang-kadang email itu tidak muncul tepat waktu, ya. Kadang-kadang butuh waktu, bahkan bisa jadi dalam waktu yang cukup lama. Tetapi di balik proses ini, nanti setelah registration, karena defaultnya sudah diatur demikian, maka nanti admin harus melakukan approval. Jadi harus klik approve dulu. Nah, setelah diklik approve, nanti akan muncul email. Ya, kalau saya tunjukkan di sini yang sudah ada, dan ini memang munculnya agak belakangan. Jadi kalau Anda nanti mendapatkan atau tidak mendapatkan email, itu ditunggu saja, mungkin kurang dari 1 hari ada. Tetapi kalau belum, ya bisa menghubungi menghubungi admin untuk mengapprove, gitu ya. Nah, kalau kita sudah selesai mendaftar, ini kita akan dapat email kurang lebih kata-katanya seperti ini, ya. You will receive another email, karena ini hanya notifikasi saja. Nanti di email keduanya kita akan mendapatkan pesan seperti ini, thank you for registering an account on English Unja e-Portfolio. Kemudian akan ada link, dan link ini akan expire dalam waktu 24 jam. Jadi memang agak tricky karena jaraknya emailnya kadang munculnya agak belakangan, tetapi kemudian minta registrasi cepat. Karena setelah kita klik registrasi ini, kita harus melengkapi beberapa poin, termasuk di antaranya adalah password, ya. Jadi kalau Anda mendapat email ini, segera diklik, lalu kemudian diisi informasi dasar yang diminta, lalu kemudian jangan lupa buat password untuk aplikasi ini.
Oke, kalau sudah selesai nanti akan muncul yang seperti ini. Ya. Katanya you have been added as a member of English Education Study Program. Ini berarti Anda sudah sukses dalam meregistrasi akun portfolio Mahara Prodi Bahasa Inggris, yang berarti kita sudah bisa masuk atau login. Ya, nah saya akan skip ini dengan asumsi bahwa semua sudah beres. Saya akan mencoba menggunakan akun yang barusan saya bikin tadi, ya, dengan password yang sudah saya tetapkan juga. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal website portfolio, ya. Yang di sini yang ditampilkan adalah ini namanya dashboard. Jadi tampilan awal kita yang bisa kita lihat dan nanti juga akan bisa dilihat oleh orang lain. Ini adalah bentuk seperti ini, ya. Nah, saya tidak akan langsung masuk ke pengembangan portfolio, tetapi saya akan mengeksplor beberapa poin yang penting kita kerjakan sekarang. Di antaranya adalah profile, ya. Baik, di sini kita lihat adalah akun, ya, kotak akunnya, ya. Nah, kita bisa masuk ke dua tempat ini dulu. Pertama, kita bisa klik profile, ya. Nah, di sini kita bisa melengkapi profil kita, ya. Nah, misalnya student ID, misalnya saya buat saja student ID sembarangan karena saya bukan student, ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan introduction, misalnya, ya, kita buat singkat saja. Ya. Misalnya, ya, kita buat beberapa kalimat ringkas saja. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa tambahkan saja. Nah, mungkin kita perlu klik save dulu untuk menyimpan. Kemudian kita bisa lihat bagian atau tab berikutnya, contact information. Misalnya kalau saya punya website, ya, saya bisa menambahkan linknya di sini. Dan memang karena kita ini adalah online portfolio, jadi kita dapat mengisi berbagai informasi yang untuk ditampilkan kepada orang, gitu, ya. Nah, misalnya alamat, ya, dan seterusnya, nomor telepon kalau perlu, ya, walaupun kadang kita harus hati-hati juga. Kemudian di sini saya bisa klik tab sosial media, ya. Nah, kita bisa menambahkan sosial media saya. Misalnya saya di sini punya akun Twitter, atau saya boleh tambahkan Instagram, misalnya, klik, ya, sosial medianya, kita pilih nama sosial medianya, kemudian apa ya? Oh ya, ini email, Instagram saya Dedi Kurniawan. Oke, klik save dan seterusnya. Kita bisa menambahkan berbagai sosial media, ya, yang kita miliki, sehingga orang juga bisa melihat profil kita dan lain-lain. Nah, yang general ini misalnya kita bisa tambahkan occupation, ya, industri tidak kita aktifkan di sini. Nah, kita sudah selesai dengan mengedit profil dasar, dan ini cukup penting, ya, walaupun artinya mungkin apa namanya itu, kita bisa melakukannya kapan saja, tapi akan disarankan untuk dikerjakan secepat mungkin, sehingga kita bisa menambah apa namanya itu, menunjukkan, mendisplay siapa kita, gitu, ya. Nah, mungkin sentuhan terakhirnya adalah foto, ya. Nah, ini penting juga. Oke, kita klik foto. Kemudian di sini ada syarat, ya, ukuran minimum maksimum yang bisa diakomodir. Ini paling maksimumnya adalah 1170 kali 1170 pixels, ya. Jadi bisa bentuk kotak. Nah, oke, kita kasih nama image title-nya Kurniawan. Oke, kita klik upload. Oke, mungkin beberapa detik sebelum ini terupload dengan baik, dan kita set dia sebagai default, ya, supaya bisa ditampilkan. Nah, sehingga nanti otomatis di layar atau di kotak profil kita ini yang muncul adalah foto kita. Nah, kemudian mungkin yang lain-lain itu silakan dieksplor. Misalnya kita mungkin punya preferences dan lain-lain, itu juga walaupun tidak terlalu esensial, ya, tapi kita bisa merubah
password, merubah nama mungkin dan segala macam ya. Dan bahkan kita bisa misalnya mengizinkan atau tidak mengizinkan orang untuk melihat email kita. Nah, ini bisa diatur di pengaturan sini ya. Kemudian mungkin saya akan balik lagi ke dashboard tadi, Deddy Kurniawan ya. Di sini ini adalah tampilan dari dashboard saya ya. Jadi apapun yang saya akan postkan akan masuk di sini. Misalnya di bagian sini namanya wall. Jadi wall ini semacam apa ya? Semacam dinding status ya. Jadi kalau kita biasa ber-Facebook, mungkin ini adalah status kita. Misalnya saya ingin buka, "Hi, welcome to my portfolio." Ya, I just started this morning ya. Nah, kemudian kita klik post ya, sehingga nanti siapapun yang menjadi teman saya atau ingin melihat profil saya dapat melihat isi ini ya. Oke, kemudian di bagian about me ini juga kita bisa mengedit ya. Kalau mau kita bisa mengklik edit di sini. Oke, nah di editan ini kita bisa menambah beberapa hal atau mungkin mengedit yang sudah. Misalnya contoh di bagian about me ini kita bisa menambahkan tampilan-tampilan yang kita sudah buat tadi. Misalnya contoh saya ingin menunjukkan Instagram saya. Saya ingin menunjukkan official website address saya karena ada ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa bikin introduction ya. Yang tadi juga sebenarnya sudah kita buat ya, jadi tidak perlu double sih sebenarnya. Di option 15 apa ini? Oke. Mungkin saya matikan saja yang oke. Oke, mungkin Twitternya saya matikan dulu tadi kayaknya. Oke, saya coba tampilkan yang ini 1 2 3 ya. Kita klik save. Oke. Oke, saya matikan aja dulu, klik save. Ya, jadi pada dasarnya kita bisa menampilkan satu field ya yang namanya about me, dan saya bisa menggunakan drag and drop di sini untuk menarik, membesar atau memperkecil kotak ya. Nah, ini kemudian nanti di sini masih kosong karena saya memang pada saat ini belum memiliki atau membuat satu portfolio pun. Oleh karena itu nanti akan kita bahas dalam video tutorial kedua setelah ini ya. Nah, ini sudah kita siapkan dan bahkan kita bisa menambahkan hal-hal lain ya. Kalau kita mau tinggal klik plus di sini ya. Kemudian kita tambah misalnya apa yang bisa kita tambah di sini. Contohnya mungkin kita pengen punya introductory page atau ingin menambahkan gambar-gambar hasil-hasil apa, ini bisa kita lakukan dengan mengklik add di sini ya. Oke. Nah, saya pikir sementara itu dulu kita sudah selesai dengan hal-hal dasar terkait dengan tampilan portfolio kita. Kita sudah melakukan registrasi dan seperti dijelaskan tadi mungkin ada kendala sedikit secara teknis, tapi jangan masalah, jangan khawatir karena bisa kita tangani. Nah, ya saya pikir demikianlah tutorial saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan, dapat digunakan. Dan kita akan kembali lagi dengan video-video selanjutnya. Khususnya saya akan secara membuat sebuah video terkait tentang cara membangun atau mengembangkan portfolio kita untuk pertama kalinya. Sementara itu dari saya itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menonton sampai ke ujung. Nah, demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.